Bayangkan sebuah negara yang krisisnya tak pernah berakhir, sebuah negara yang seluruh masyarakatnya tak pernah bisa lepas dari depresi ekonomi, tempat dengan wilayah daratan yang sangat kecil, namun pariwisata adalah harapan terbesar mereka. Ini adalah negara Timur Tengah yang damai, tempat yang menyenangkan, pembatasan hampir tak ada, dan setiap dolar yang datang dari luar negeri dianggap emas. Saya berbicara tentang Libanon. Meskipun negara ini tidak bisa jauh dari ketegangan, dan tampaknya belum menemukan jalan keluar yang menjanjikan. Libanon adalah negara yang terletak di pantai timur Laut Mediterania, dengan bentuk pemerintahan republik. Luas wilayahnya 10.452 km persegi, meskipun ukuran negaranya yang kecil membuatnya lebih mudah untuk menjaga perbatasannya. Pantai barat negara Timur Tengah ini, dengan populasi 5,5 juta jiwa, dibentuk oleh pantai Mediterania, sementara tetangganya di utara dan timur adalah Suriah, negara yang telah berada dalam keadaan kacau tak berujung selama bertahun-tahun. Bagian selatan Libanon berbatasan dengan Israel. Perlu disebutkan bahwa Libanon dan Israel sama sekali tidak menyukai satu sama lain. Cukup sulit untuk bepergian di antara kedua negara ini, dan jika paspor Anda memiliki cap Israel, memasuki Libanon adalah hampir mustahil. Meskipun demikian, Libanon adalah negara yang sangat ramah terhadap dunia luar. Masalah ekonomi di negara itu, mau tidak mau menyebabkan mereka bersikap positif terhadap orang asing. Akibatnya, orang-orang Libanon berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan kuliner tradisional, pantai dan bangunan bersejarah mereka. Ibu kota negara yang menawan ini sangat buruk, sebuah kota yang pasti pernah Anda dengar. Menggambarkan Beirut sebagai bagian dari sejarah bukanlah hal yang berlebihan. Memang, Beirut berasal dari nenek moyang bangsa Fenisia, salah satu peradaban di wilayah ini. Bahkan saat ini, negara tempat banyak budaya dan agama hidup berdampingan secara harmonis ini berusaha untuk membedakan dirinya dari negara-negara Timur Tengah lainnya dan bertujuan untuk menampilkan profil yang lebih modern. Salah satu indikator terbesar dari upaya mereka untuk menciptakan negara yang modern dan beradab adalah negara kecil ini memiliki 42 universitas. Mereka benar-benar mementingkan pendidikan, dan dari setiap 10 orang yang Anda lihat di jalan, kemungkinan besar salah satu dari orang-orang tersebut adalah seorang dokter. Libanon memiliki warisan Arab Timur Tengah, tetapi sebesar 40% penduduk di Libanon beragama Kristen, dan Muslim 55%. Selain itu, terdapat berbagai mazhab di antara penduduk Muslim. Misalnya, sementara separuh masyarakat menganut mazhab Syiah, sebagian yang tersisa menganggap mazhab Sunni, dan 5% sisanya sekitar 300.000 orang menganut kepercayaan Yahudi dan Hindu. Akibatnya, masyarakat memiliki struktur multifokus dan multiagama. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, dan mereka menyebutnya sebagai bahasa Arab Libanon. Selain itu, pariwisata, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara ini, telah membuat penduduknya untuk belajar dan berbicara bahasa Inggris dengan baik. Saat ini, diketahui bahwa ada sekitar 18 juta warga Libanon yang tinggal di berbagai belahan dunia. Orang-orang ini telah bermigrasi ke negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan mengirimkan uang ke keluarga mereka di Libanon. Aliran kiriman uang dari luar negeri yang terus-menerus ini merupakan salah satu faktor kunci yang menjaga perekonomian Libanon tetap bertahan. Namun, jika Libanon memiliki masyarakat yang sangat berharga, mengapa mereka tidak dapat mencapai kedamaian dan terlepas dari pengaruh asing yang besar? Topik ini tentu terbuka untuk diperdebatkan, tetapi pertama-tama, ada baiknya untuk melihat sekilas sejarah negara ini. Pada zaman dahulu, Libanon merupakan wilayah terdepan, tempat konsep peradaban pertama kali muncul. Memang, wilayah-wilayah ini memiliki ciri khas kekaisaran seperti Fenisia, Assyria, Babilonia, Persia, Romawi, dan Ottoman yang pernah menguasai dunia. Misalnya, kuil-kuil ini pernah menjadi fondasi kehidupan bagi orang-orang yang tinggal di wilayah ini. Ada yang datang ke kuil-kuil ini untuk mencari keindahan,
ada yang menginginkan kekayaan, dan yang lainnya mendambakan keabadian. Dalam sejarah yang lebih baru, Lebanon tetap berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman selama sekitar 400 tahun. Setelah Perang Dunia Pertama, Lebanon jatuh di bawah mandat Prancis yang mengganggu tatanan yang telah berlangsung selama berabad-abad dan tetap berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis hingga tahun 1943. Meskipun mereka berhasil merdeka dari Prancis, berdirinya negara Israel di sebelahnya menyebabkan migrasi ratusan ribu warga Palestina ke Lebanon yang menjadi dasar bagi masalah internal yang terus berlanjut. Seperti yang mungkin Anda duga, warga Lebanon tidak bisa akur dengan warga Palestina. Perekonomian mereka memburuk, dan masalah yang berkaitan dengan keyakinan dan nasionalisme pun muncul. Di masa lalu, umat Kristen, Syiah dan Sunni di Lebanon tidak bisa berdamai. Akibatnya, konflik agama yang terjadi antara tahun 1975 dan 1990 mengakibatkan kematian sekitar 100.000 orang. Dalam konteks sosial saat ini, tampaknya hanya ada sedikit atau tidak ada konflik yang mengancam jiwa di Lebanon. Misalnya, Anda tidak akan melihat wanita dilecehkan seperti di Iran. Tidak ada kejadian orang ditangkap karena tidak mengenakan jilbab, tidak ada yang mengganggu orang lain, dan jika mereka melakukannya, mereka pasti akan dikritik dengan keras. Lebanon bisa dibilang merupakan negara dengan pemikiran paling terbuka di Timur Tengah yang bisa Anda kunjungi. Anda pasti akan melihatnya sendiri saat melihat kehidupan malam di Lebanon. Saat Anda memasuki tempat-tempat tersebut, rasanya seperti Anda telah melangkah ke kota Eropa yang sedang berpesta, bukan negara Arab di Timur Tengah. Gaya hiburannya lebih mirip klub malam daripada tempat hiburan yang berfokus pada tarian tradisional. Di tempat-tempat seperti Mesir, meskipun biaya hidup tinggi, orang-orangnya tidak menahan diri untuk bersenang-senang, mereka memenuhi klub malam hingga penuh dengan keramaian. Mulai bulan Maret, pantai-pantai juga mengalami peningkatan hunian yang besar, dengan lebih banyak pengunjung yang datang, baik penduduk Lebanon maupun wisatawan yang dapat dengan nyaman dan bebas menikmati laut, dan matahari di pantai-pantai Mediterania Timur Lebanon yang indah. Selain itu, tidak ada larangan alkohol di tempat rekreasi ini, dan Anda bahkan dapat merokok di dalam ruangan tanpa batasan apapun. Alasan dibalik kebebasan yang luar biasa ini adalah untuk memberikan sedikit kelegaan bagi penduduk yang sedang terlilit masalah ekonomi dan untuk mempertahankan Lebanon sebagai negara yang layak huni dan menyenangkan bagi semua orang. Selain itu, penduduknya dapat memprotes peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi kehidupan mereka di alun-alun pusat kota, seperti Beirut. Namun, protes dan demonstrasi ini jarang mencapai tujuannya, dan sebagian besar hanya bersifat simbolis. Di sisi lain, pemandangan Lebanon dari drone memperlihatkan banyak gedung tinggi yang terdapat di seluruh kota, yang tidak serta-merta menandakannya sebagai negara maju, tetapi alasannya adalah untuk menampung hampir 6 juta orang di area yang relatif terbatas, sehingga mereka dipaksa membangun gedung-gedung tinggi, seperti di Singapura. Warna-warna yang digunakan dalam bangunan kota pada umumnya adalah nuansa putih dan kuning sederhana, yang membuat kota tampak seragam. Ketahanan gempa dari bangunan-bangunan ini sangat dipertanyakan, dan tampaknya tidak terlalu dapat diandalkan. Mengingat tingginya tingkat aktivitas gempa bumi di wilayah tersebut, bangunan-bangunan ini tidak meyakinkan dalam hal ketahanan. Pasar-pasar tidak terlalu ramai pada saat ini, tetapi Anda dapat berjalan di Lebanon dengan nyaman. Namun, jalan-jalan ini akan menjadi jauh lebih ramai di musim panas. Dilihat dari penampilan orang-orang, wanita di sini terlihat mengenakan tank top atau celana pendek. Wanita yang lebih tua lebih menyukai pakaian modern dan sederhana, daripada pakaian tradisional Timur Tengah, yang biasanya mengenakan pakaian rutin seperti celana panjang dan kaos oblong. Di jalan-jalan, Anda akan melihat sisi-sisi bangunan yang memudar. Para pemilik toko umumnya adalah orang-orang pekerja keras yang berpakaian sederhana. Kendaraan-kendaraan di jalanan, sebagian besar tampak seperti model dari setidaknya 10 tahun yang lalu. Saat ini, masalah paling besar di Lebanon tidak diragukan lagi adalah hiperinflasi.
Negara ini menggunakan lira Libanon, dan saat ini, Rp16.000 sama dengan Rp90.000 lira Libanon. Jika mempertimbangkan upah dalam dolar, gaji rata-rata di negara tersebut di bawah Rp4.800.000. Saat Anda berjalan di jalanan, memiliki pendapatan bersih di atas Rp4,8 juta, berarti Anda memiliki penghasilan yang lebih besar bagi 2 dari 3 orang yang berada di jalanan. Jika Anda tinggal di Libanon dan berpenghasilan lebih dari Rp16,2 juta per bulan, maka Anda dapat menjalani kehidupan yang sangat nyaman di sana. Namun, selain orang bisnis, tidak ada yang berpenghasilan sebanyak itu, bahkan ada orang yang bekerja dengan upah Rp1,6 juta per bulan. Jika Anda makan salad sederhana di restoran manapun sangat mahal, sekitar Rp160.000. Oleh karena itu, daya beli berada pada titik terendah sepanjang tahun di negara ini. Bahkan jika Anda berpenghasilan tinggi, saya rasa Anda tidak akan lebih suka tinggal di Libanon. Anda akan melihat bahwa penduduk setempat yang berinteraksi dengan Anda umumnya tidak bahagia, yang akan membuat Anda juga merasa tidak bahagia. Data statistik juga mendukung hal ini. Libanon tidak termasuk dalam 100 negara paling bahagia selama bertahun-tahun, dan saat ini berada di peringkat ke-113. Alasan ketidakbahagiaan tidak hanya karena biaya hidup. Sektor jasa dan sistem infrastruktur di Libanon masih jauh tertinggal zaman. Misalnya, jaringan internet di negara ini sangat lambat, dan meskipun Anda punya uang, Anda tidak akan bisa memiliki akses internet berkecepatan tinggi. Karena wilayah negara ini terbatas, lama-kelamaan Anda akan mulai bosan dan jenuh dengan negara ini. Bayangkan dengan perjalanan selama 1 minggu, Anda dapat mengunjungi hampir semua tempat yang layak dikunjungi di Libanon, dan menemukan kuliner setempat. Dan untuk tinggal di Libanon dalam waktu lama, Anda harus mencintai Libanon sepenuh hati. Masalah lainnya adalah rumah sakit di sini tidak cukup higienis, dan akses ke obat-obatan dan peralatan medis yang diperlukan sangat sulit. Orang-orang dengan penyakit kronis di negara ini sering kali lebih memilih untuk berobat ke luar negeri daripada di Libanon, karena fasilitas perawatan kesehatan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, asuransi kesehatan dan hak sosial tidak dibangun dengan baik di negara ini, dan dari waktu ke waktu, pajak yang tidak masuk akal juga berlaku di Libanon. Misalnya, usulan hukum untuk mengenakan biaya Rp97.000 per bulan untuk penggunaan WhatsApp di Libanon. Usulan pajak yang diusulkan pada tahun 2019 ini merupakan salah satu peristiwa penting yang menguras kesabaran masyarakat. Banyak orang turun ke jalan dan memprotes pemerintah dengan grafiti di tembok-tembok Libanon. Sebuah ledakan besar terjadi di Libanon pada tahun 2020, dan diklaim bahwa ledakan ini merupakan taktik menakut-nakuti oleh pemerintah untuk mengendalikan masyarakat dan menimbulkan rasa takut. Kejadian seperti itu juga menunjukkan bahwa Libanon tidak aman bagi orang luar. Ledakan di pelabuhan Beirut pada tahun 2020 bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Ledakan ini tercatat sebagai ledakan non-nuklir terbesar ketiga di dunia saat ini, dan sisa-sisa ledakannya masih ada di sana, dan di lokasi ini, banyak investor ragu-ragu untuk berinvestasi di daerah tersebut. Setelah kejadian tersebut, investasi asing di Libanon telah ditarik secara massal, sehingga menyebabkan situasi di Libanon terus memburuk. Saat malam tiba di Libanon, kejutan yang lebih tidak menyenangkan menanti Anda. Pemadaman listrik sering terjadi di seluruh negeri secara teratur. Pemerintah Libanon telah gagal menyediakan layanan listrik yang memadai di banyak bidang, termasuk kebutuhan penting akan listrik yang bisa diandalkan. Terkadang listrik di wilayah tertentu sengaja diputus untuk mengalihkan daya ke bagian lain kota, untuk upaya mengelola pasokan yang terbatas. Oleh karena itu, jika Anda tidak menginap di hotel yang sangat bagus, atau jika Anda menyewa apartemen biasa, ada kemungkinan besar Anda akan berada di kegelapan malam. Bayangkan jalan-jalan kota tanpa listrik sama sekali, membuat suasana menjadi lebih menakutkan. Sayangnya, kita tidak dapat menyangkal bahwa daerah yang gelap dan sepi akan mengundang kejahatan,
seperti penjambretan dan pencurian, yang membahayakan keselamatan dan keamanan penduduk dan pengunjung. Di sisi positifnya, restoran-restoran yang luar biasa ada di sekitar sisi negatif negara tersebut. Selain itu, mereka sangat menyukai salad ringan yang terbuat dari yogurt dan daun mint kering, serta daun anggur yang lezat yang diisi dengan bawang, tomat, dan nasi. Mereka juga punya makanan pembuka yang terbuat dari daging sapi, tomat, dan molase delima. Namun, perlu diketahui bahwa meskipun Anda berada di negara yang mengalami inflasi, Anda tidak bisa menikmati semua makanan dengan harga murah. Tetapi di sebagian tempat harga makanan hampir sama dengan di negara-negara dengan ekonomi maju, dan untuk makan di restoran yang bagus, tagihannya bisa mencapai Rp320.000. Wilayah termiskin di Lebanon adalah kota Tripoli. Kota ini terletak di utara negara itu, dekat perbatasan Suriah. Kota ini penuh dengan kesulitan ekonomi, terutama di musim dingin, dan menyerupai kota hantu dengan hampir tidak ada pengunjung. Mereka yang tidak mampu mencari nafkah tidak pergi ke pasar untuk berbelanja, tetapi menjual emas mereka dengan uang tunai. Keluarga-keluarga Lebanon, yang rata-rata memiliki setidaknya 4 anak, telah menjual emas mereka untuk memberi makan anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika kita melihat rumah-rumah orang yang berpenghasilan kecil di Tripoli, betapa seriusnya situasi mereka menjadi lebih jelas. Mereka tidak memiliki meja, dapur yang layak, dan toilet. Mereka sama sekali tidak terlihat baik-baik saja, kulkas-kulkasnya hampir kosong, dan ada tungku kayu, tetapi kali ini mereka tidak mampu membeli kayu bakar, dan meskipun Lebanon adalah negara kecil, negara ini memiliki banyak cerita. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di Lebanon ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silakan klik tombol suka dan berlangganan.